banyak hal yang memang harus kita harus sampaikan sebenarnya di tempat ini. Saya diundang di sini supaya bisa sampaikan. Supaya semuanya clear. Ya, clear. Supaya yang diduga-duga kepegawaian ini sebenarnya tidak. Benar sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Voice of Minor. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan salah satu narasumber yang akan memberikan banyak informasi kepada kita. Telah hadir di sini Bapak Koordinator Hukum, Tata Laksana dan Kepegawaian Universitas Tadulako, Bapak Amir Makmur Eskom MMSI. Apa kabar Bapak? Baik. Oke. Bapak, perihal kepegawaian, pasti banyak hal-hal yang masih dipertanyakan oleh orang-orang. Nah, baik itu terkait remunerasi, terkait penerimaan pegawai dan lainnya. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan pada kesempatan kali ini. Pertama mungkin terkait bagaimana sebenarnya mekanisme di UNTAD itu terkait kenaikan pangkat untuk dosen-dosen atau tenaga-tenaga pendidik di Universitas Tadulako. Ya, terima kasih. Saya perkenalkan dengan detail saya punya. Oh ya, siap. Saya Amir Makmur, sarjana komputer, magister manajemen sistem informasi. Kebetulan saat ini saya dipercayakan sebagai koordinator hukum tata laksana dan kepegawaian, dan saya ini sejak diangkat PNS kalau nggak salah sudah 16 tahun di kepegawaian dan tidak pernah mutasi kemana-mana. Belum pernah mutasi Bapak. Jadi, setia di sini. Setia sampai mati. siap. Jadi gini deh, jadi sebelum ke hal-hal yang ditanyakan tadi itu, di kepegawaian ini sejatinya itu mengurus pegawai sejak dia diangkat, diberdayakan dan diberhentikan. Jadi ada 3 itu pokok pekerjaan kepegawaian. Urusan mengangkat, kemudian memberdayakan, kemudian memberhentikan. Nah, salah satu misalnya kepegawaian yang saat ini lagi berlangsung yaitu penerimaan calon pegawai negeri sipil yang sekarang ini berlangsung. Nah, tapi setelah sebelumnya juga saya sampaikan bahwa bukan hanya itu sebenarnya layanan yang ada di kepegawaian. Setelah dia masuk menjadi seorang pegawai, tentu kita berdayakan. Di sini kita sudah bicara bagaimana mengembangkan karir, bagaimana mengembangkan kompetensi, bagaimana melakukan pola karirnya, mungkin karir mereka, bagaimana meningkatkan kompetensi dengan tugas belajar, pelatihan dan lain-lain. Semua kita lakukan di kepegawaian. Setelah mereka mendapatkan karirnya, mendapatkan jabatannya mereka inginkan, mencapai umur pensiun, kami urus lagi pensiunnya. Ya. Dari awal masuk ya. Itu dari awal sampai akhir tugasnya sebagai pegawai itu semua diurus sama kepegawaian. Bahkan setelah pensiun juga kami urus misalnya. Oh, setelah pensiun. Iya, setelah pensiun misalnya. Berarti pasca itu masih diurus. Misalnya bagaimana supaya mereka cepat mendapatkan gaji pensiun dan lain-lain, itu masih tetap kami urus gitu. Nah, kemudian dengan layanan-layanan tersebut tentu kami mengalami beberapa kendala sebenarnya yang tentunya selalu ada dalam proses layanan kami. Salah satu misalnya layanan di kami yang menjadi madonan itu adalah kenaikan pangkat. Khusus pegawai itu sebenarnya kenaikan pangkat itu ada beberapa jenis. Kalau pangkat yang kenaikan jabatan, kenaikan jabatan itu ada beberapa jenis. Ada kenaikan jabatan di jabatan fungsional, ada di jabatan struktural. Di Tadulako ini ada dosen, kemudian ada tenaga pendidikan. Nah, kalau dosen ini kategori kenaikan jabatan fungsional. Di situ ada asisten ahli, lektor kepala dan guru besar. Kalau di tenaga pendidikan juga ada fungsionalnya. Setelah itu fungsional tertentu, misalnya ada PLP, ada pustakawan, kemudian ada asiparis, kemudian analis kepegawaian, itu juga lewat fungsional. Ada juga kenaikan jabatan struktural, misalnya kalau dulu kita masih mengenal sebelum ada penyataan jabatan struktural fungsional, ada Kasubag, ada Kabag, ada kepala biro. Nah, kebetulan
setelah ada peraturan pemerintah kalau nggak salah itu disyaratkan Permenpan kalau nggak salah itu disederhanakan semua bahwa tidak ada lagi jabatan fungsional eselon 4 sampai 3. Yang ada itu hanya ada eselon dini kita lapor. Tapi di beberapa dinas itu masih ada dimungkinkan. Misalnya biasa ada itu kasubag tata usaha itu masih dibutuhkan. Tapi di Tadulako hampir tidak ada. Yang ada itu hanya kepala biro eselon 2. Nah, ini ada beberapa kendala dalam kenaikan jabatan ini dengan kendala-kendala dengan kondisi tertentu. Misalnya kalau di dosen itu karena dia fungsional misalnya, kendalanya tentu secara jurnal misalnya. Jurnal itu sangat menentukan karena dia syarat wajib untuk naik jabatan fungsional itu adalah jurnal. Nah, ini banyak dosen-dosen kita itu kadang-kadang itu mereka hanya mengajar gitu kan, mengabdi, tapi menulis nggak bisa. Ada tulisan tapi tidak bisa dijurnalkan. Nah, ini tidak jadi kendala sehingga dosen-dosen kita itu ada yang dari awal sampai terakhir ini sudah hampir 15 tahun masih asisten ahli, bahkan ada yang masih tenaga pengajar karena mereka tidak mampu memasukkan di jurnal. Mungkin mampu menulis tapi tidak mampu memasukkan ke jurnal. Nah, selain itu walaupun mereka punya tulisan, ada lagi syarat spesifiknya, dia harus sebagai penulis pertama. Nah, ini yang jadi kendala. Kalau sebagai penulis pertama ini yang jadi kendala. Kadang-kadang mereka dosen-dosen atau jabatan fungsional dosen ini mereka mampu menulis tapi tidak mampu jadi penulis pertama. Banyak sekali. Mereka hanya sebagai penulis kedua, penulis ketiga. Nah, itu tidak boleh karena harus penulis pertama. Kalau tulisan dia itu, tulisan dosen yang bersangkutan itu ya dijadikan sebagai dasar wajib gitu. Nah, kemudian selama ini yang banyak terhambat atau berhenti kenaikan jabatan dosen ini kalau sudah ke lektor kepala. Nah, ini lektor kepala ini banyak sekali dosen kita ini. Banyak sekali dosen kita ini dia berhenti di lektor. Nah, karena lektor itu syaratnya cukup misalnya mendapatkan atau memasukkan jurnal di nasional gitu yang terakreditasi. Nah, kemudian prosesnya itu hanya ada di Tadulako, boleh. Nah, tapi kalau sudah ke lektor kepala, perhitungan angka kreditnya sudah di Jakarta. Nah, tentu lebih ketat. Nah, kalau prinsip kita di Tadulako, selagi masih bisa dibantu, kemudian tidak menabrak aturan, kemudian ada jurnalnya, ada kesalahan-kesalahan sedikit, misalnya gitu, nah kita suruh perbaiki dengan cepat sehingga bisa. Jadi kalau ada dosen sampai saat ini belum bisa naik jabatan atau belum memiliki jabatan fungsional, itu adalah salah sendiri. Kenapa? Yaitu karena istilahnya itu adalah memfasilitasi. Nah, apalagi sekarang lewat IPCC itu difasilitasi. Kalau yang penting dia punya jurnal tulisan, boleh IPCC memfasilitasi untuk bisa masuk ke jurnal yang lebih. Publikasinya. Iya, itu sangat membantu. Nah, begitu mereka ke lektor, kadang-kadang ke lektor kepala yang berat lagi. Karena syarat lektor kepala itu dipermudah kalau dia sudah mendapatkan doktor. Nah, ini lagi jadi masalah. Makanya ini kadang-kadang kita berhenti di lektor dosen kita. Begitu lektor kepala, karena dia tidak doktor, belum pendidikan, atau dosen-dosen yang malas melanjutkan pendidikan, udah sampai di lektor. Sampai di lektor saja. Lektor aja. Iya. Lektor kepala. Boleh yang tidak berpendidikan S2, tapi syaratnya dia harus memiliki jurnal internasional lagi. Bisa S2, tapi harus punya publikasi internasional. Ya, publikasi di jurnal internasional, itu yang jadi masalah. Setelah di lektor kepala, ini yang lebih sulit lagi. Kalau dia ke guru besar. Nah, makanya kita ini sekarang itu krisis guru besar gitu. Guru besar kita hanya ada 48 orang saja. Padahal syaratnya minimal 10% dari 1000 sekian orang itu harus menjadi guru besar. Berarti sekitar 100-an. Ya, idealnya kita punya guru besar itu kalau kita 1147 ya sekitar 10% berapa ya? 100-an lebih. Ya, itu.
Nah, kita baru ada 48. Belum sampai 50%. Belum sampai. Nah, ini yang kadang-kadang kendala besar mereka karena mereka menulis jurnal, menulis bisa, tapi memasukkan atau mendapatkan jurnal internasional yang bereputasi. Itu yang sulit. Sulit sekali. Dan bisa dihitung dengan jari kalau istilah sekarang. Dosen-dosen yang mampu memasukkan jurnal internasional bereputasi. Nah, tapi saya yakin dengan adanya IPCC ini sudah banyak yang difasilitasi, ada beberapa yang sudah mampu ke jurnal internasional dengan cepat itu. Bereputasi juga ada yang jadi Iya. profesor lagi. Profesor itu ya. Nah, Sri Anjar. Sri Anjar itu ya. Itu termasuk beruntung gitu kan, karena beliau ini kan kalau nggak salah profesor di agroteknologi ya kalau nggak salah. Iya. Nah, perempuan pertama gitu ya. Iya, di yang agroteknologi ya, yang gitu. pertama. Nah, itu kendala-kendala bagi besar. Beda hanya lagi dengan kalau kita bicara kenaikan jabatan atau kendala jabatan yang fungsional tertentu seperti analis kepegawaian, kemudian ada arsiparis. Ini kendala juga arsiparis ini kalau mereka naik pangkat belum jelas di mana tempat yang menghitung seperti apa angka kredit ini masalah. Karena masih baru ini di Universitas Tadulako. Kebetulan kemarin itu ada sekitar 50% itu dialihkan ke ke fungsional arsiparis. Ini masih kita punya kendala dalam kenaikan jabatan fungsional itu menggunakan angka kredit karena mungkin masih kurangnya fasilitas untuk membuat upah, mendapatkan kredit dan lain-lain. Nah, ini yang masih kendala. Nah, kemudian yang kalau fungsional tertentu itu yang agak lancar itu pustakawan. Oh. Ya, kita punya pustakawan berapa? Kenapa itu Pak? Bisa Mungkin dari dulu mereka sudah punya wadah untuk itu. Itu maksudnya mereka mendapatkan kredit-kredit itu sudah difasilitasi oleh perpustakaan gitu. Oh. Kalau sekarang kan seperti arsiparis kementerian kita itu belum punya itu, belum punya. Harus ke pustakawan ke badan arsiparis itu, badan arsip atau lembaga arsip. Tapi itu kan belum jelas. Tapi sekarang kementerian kita lagi mengusahakan supaya fungsinya tertentu ini bisa naik lebih bagus. Kemudian selain itu PLP. Nah, kendala PLP ini adalah kenapa banyak kendala kenaikan jabatan PLP ini, karena di PLP ini kan kalau saya dengar ya, atau saya mati ada banyak Tuhan datang ke saya. Mereka itu kalau misalnya naik ke PLP dengan jabatan lebih tinggi, mereka harus ganti alat. Jadi kalau misalnya ada peralatan laboratorium ini, misalnya ya, kemudian dia di PLPS itu, kalau dia mau naik pangkat lagi harus ganti alat baru. Nah, ketambahan alat ini kadang-kadang yang menjadi kendala gitu, supaya dia mendapatkan kredit seperti jabatan PLP-nya dia gitu. Misalnya di Madya atau di Muda gitu, PLP Muda. Nah, itu jadi kendala. Tapi sebagai PNS tidak boleh berhenti sampai di situ. Tetap harus ada solusi, tetap harus inovasi dan lain-lain. Nah, itu yang jabatan. Kalau layanan lain itu adalah yang banyak mengalami kendala itu layanan kenaikan pangkat golongan. Ya. Juga banyak kendala. Banyak kendala. Kalau tenaga kependidikan itu nggak ada masalah sebenarnya kan, nggak ada masalah karena setiap 4 tahun dia bisa naik secara otomatis. Nah, sama juga sebenarnya kendalanya jabatan dengan golongan, karena yang menentukan golongan itu adalah jabatannya dengan kredit yang didapatkan. Nah, itu hampir sama kendala. Jadi kalau dia sudah dapatkan jabatannya, kalau jabatan fungsional itu tentu pangkatnya didapatkan gitu. Kendalanya hampir sama. Gitu. Banyak juga ya yang diurus juga. Itu masih terkait kenaikan jabatan, kenaikan golongan. Nah, selain itu kan ada perihal pembayaran. Ya. Nah, kalau perihal pembayaran Serdos itu seperti apa mekanismenya? Ya, seperti biasa berdasarkan SOP kita. Gitu. Kalau Serdos itu tentu dia memiliki, pertama itu adalah memiliki sertifikat sebagai tenaga pendidik. Nah, untuk mendapatkan itu tentu ada mekanisme tertentu, misalnya dia ada D1, D2, D3 sampai selanjutnya itu sampai dinyatakan lulus dan mendapatkan sertifikat.
kalau sudah mendapatkan sertifikat, ada kendala lagi. Jadi belum tentu begitu ada sertifikat itu dia bisa terbayarkan. Masih ada lagi lanjut. Ada. Dia harus memiliki BKD yang terpenuhi, yang memenuhi syarat gitu. Jadi misalnya secara mekanisme itu, misalnya dia sudah mendapatkan sertifikat, kemudian diusulkan oleh fakultas ke kami, ke universitas, dia sudah lengkap dengan BKD. Nah, BKD yang kita nilai memenuhi syarat itu dibayarkan. Nah, tapi kalau BKD-nya tidak memenuhi syarat, jelas tidak bisa terbayarkan. Nah, ini ada asumsi beberapa teman-teman kita dosen ini, mereka menganggap bahwa kalau sudah punya sertifikat pendidik, itu dia berhak untuk mendapat, padahal tidak. Ada syarat teknis lagi, yaitu dia harus memenuhi BKD. Nah, setelah memenuhi syarat BKD, misalnya sudah ada BKD-nya sudah memenuhi, ada syarat pembayaran lagi berdasarkan permen tentang periode pembayaran. Nah, jadi kalau dia misalnya mendapatkan sertifikat di bulan berjalan, di tahun berjalan, di tahun dengan bulan yang berjalan, saya ilustrasikan misalnya dosen yang bersangkutan ini dia mendapatkan sertifikat pendidik dan BKD itu dikumpulkan di bulan Agustus misalnya, dia sudah dapat ceritanya, sudah dapat sertifikat. Nah, dia tidak boleh dibayarkan di situ, harus dibayarkan di bulan Januari tahun berikutnya. Nah, ini yang kadang-kadang salah paham. Jadi ada beberapa teman-teman kasihan yang sudah dapat sertifikat, yang sudah dapat BKD, tapi karena mendapatkan sertifikat itu di tahun berikutnya, tentu tidak bisa dibayarkan di tahun berjalan itu, di bulan yang berjalan. Syaratnya berdasarkan aturan itu dia harus dibayarkan di bulan Januari tahun berikutnya. Ini sehubungan dengan penganggaran kita. Itu kan semua pembiayaan itu kan harus berada di AKA, di perencanaan. Nah, itu yang berarti dia dibayarkan di perencanaan berikutnya gitu. Nah, beda halnya nanti ada juga nanti kendala pembayaran seperti itu. Misalnya dia sudah memenuhi BKD, dia sudah punya sertifikat, diusulkan, gitu kan? Diusulkan. Di SK pembayarannya kan harus di SK kan semua ini bentuk pembayaran apapun di Ustaz Lalu ini ada SK, ada landasan untuk membayarkan, ada ketetapan yang menyatakan dia berhak mendapatkan uang dengan sesuatu keputusan rektor tersebut. Kita sudah SK kan ceritanya ini. Tapi begitu dihitung misalnya, ternyata dia ini aktif di bulan berikutnya. Kalau misalnya dia aktif atau boleh dibayarkan itu di bulan Januari, di bulan Maret. Nah, sudah di SK kan. Tentu ada mekanisme lagi berikutnya. Karena dia ini belum bisa dibayarkan di bulan itu, tentu ada mekanisme pembayaran kekurangan. Nah, ini kadang-kadang yang menyebabkan lambatnya pembayaran tersebut. Bukan berarti tidak dibayarkan. Tetap dibayarkan gitu. Nah, jadi mekanisme keuangan negara ini kan tidak seperti sesimpel yang kita bayangkan. Tidak sesimpel, ada uang di kantong bayarkan, tidak. Iya, karena dia berbasis RKA gitu. Iya. Nah, itu. Jadi ada banyak hal yang memang harus kita harus sampaikan sebenarnya di tempat ini. Saya berundang di sini supaya bisa sampaikan. Supaya semuanya clear. Iya, clear. Supaya yang diduga-duga kepegawaian ini sebenarnya tidak. Benar sekali. Jadi kami di kepegawaian itu demi Allah tidak pernah menghambat, terutama kalau rezeki. Tapi kami akan lebih selektif karena berhubungan dengan dokumen-dokumen tersebut, dokumen-dokumen yang sifatnya menjadi syarat, terutama pembayaran. Karena nanti kalau misalnya kita salah menerbitkan dasar itu, maka walaupun Anda pakai, misalnya sudah pensiun ini, terpakai uang yang tidak betul, pembayarannya pasti akan dikembalikan oleh negara. Nah, itu kita hindari supaya tidak ada misalnya di tengah-tengah perjalanan atau setelah kita pakai disuruh negara lain untuk mengembalikan. Seperti itu dia. Itu tadi perihal serdos, Pak. Ya. Pembayarannya. Nah, ada lagi satu nih, Pak. Ya. Terkait remunerasi. Ya. Nah, kalau yang seperti itu mekanismenya seperti apa, Pak? Dan kendala-kendala yang dihadapi oleh kepegawaian baik dari segi dosennya atau lainnya seperti apa itu? Ya. Kalau remunerasi ini kan dia bentuk pembayaran berbasis kinerja. Jadi kalau dia berkinerja dibayarkan. Nah, tapi tipe pembayarannya ada berupa poin, ada berupa grade. Untuk dosen-dosen yang tidak diberikan tugas tambahan,
itu dia biasanya dibayar dengan menggunakan poin. Tapi kalau dosen-dosen yang diberikan tugas tambahan dia menggunakan kredit. Jadi dia cukup mengumpulkan SKP, kemudian absen, itu sudah bisa dibayarkan dengan tugasnya. Tapi kalau dosen-dosen biasanya harus menggunakan poin. Nah, jabatan akademik yang tinggi, gitu kan, mestinya kan dibayar lebih tinggi. Ya gitu kan, kerja misalnya tokoh kepala dan guru besar. Tapi ada nanti jabatan rendah karena menduduki jabatan yang tinggi, karena dinilai jabatannya, maka dia dibayarkan lebih tinggi. Kenapa? Karena jabatannya tadi itu, kan gitu. Nah, sehingga kadang-kadang nanti orang tua kita kasihan yang guru besar, kemudian ada yang anak-anak dosen masih profesional ahli, asisten ahli, tapi dia menduduki jabatan yang ada di OTK, tentu dia bahkan kredit tadi itu. Nah itu kadang-kadang keluhan-keluhan datang ke kami, gitu. Nah, jadi saya pikir begini, kalau ini yang jadi permasalahan, tentu akan kita tinjau ulang mungkin ya. Yang jelas pembayaran remon itu adalah pembayaran atau hadiah negara kepada kita ketika kita akan berkinerja. Jadi berdasarkan kinerja dibayar remon itu. Dan tidak ada satu pegawai negeri yang di Universitas Tadulako itu tidak dibayarkan remon yang pasti dibayarkan. Cuma memang besarannya berbeda berdasarkan kinerja, berdasarkan jabatan. Gitu. Jadi adil semuanya. Adil sebenarnya mendapatkan semua. Nah, ini non PNS itu belum pegawai kontrak dan pegawai bukan PNS dari tahun kemarin itu belum diakomodir, mudah-mudahan bisa diakomodir, insya Allah. Tapi kan semuanya itu kan harus kita hitung berapa pendapatan Muta Tadulako, karena bukan hanya pembiayaan remon, tapi ada BB yang lain yang perlu diperhatikan. Tapi itu kan berdasarkan perhitungan yang masih sementara terus diproses oleh mudah-mudahan dengan misalnya income kita lebih banyak dan lain-lain kita bayarkan, tapi kita lihat seberapa besar yang bisa dialokasikan untuk PNS. Dari semua permasalahan yang begitu banyak tadi itu Pak, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh bidang kepegawaian untuk mengatasi keluhan-keluhan seperti itu, mencoba membuat dosen mengerti begini-begini, itu bagaimana Pak? Pendekatan-pendekatan yang harus dilakukan pasti agak sulit. Saya teringat dengan bapak inspirasi saya gitu. Tapi nggak perlu disebutkan nama sendiri. Seorang orang tua saya di Universitas Tadulako. Dia bilang ke saya, kalau orang kepegawaian itu memang tempat masalah. Tempat. Ya, tapi tidak boleh orang keluar dari kepegawaian itu mukanya murung, harus keluar senyum. Artinya berarti mesti ada solusi keluar dari kepegawaian. Ini yang selalu saya pegang, sehingga teman-teman kasih yang butuhkan yang kepegawaian, walaupun kami tidak bisa menyelesaikan, kami selalu memberikan harapan bahwa itu bisa diselesaikan. Itu prinsip kami, dan itu kata bijak inspirasi saya yang ada di sini. Pokoknya tetap kalau orang keluar dari ruangan Bapak harus senyum. Berarti walaupun masalahnya berat, keluar dari kepegawaian itu harus tetap senyum gitu. Artinya ada harapan. Harapan. Walaupun tak pakai masker harus tetap senyum. Harus tetap senyum. Jadi supaya keluar dari sini lega walaupun belum ada solusinya. Yang jelas gini deh. Kepegawaian atau sistem kepegawaian Tadulako itu kan kita ini kan vertikal kita, jadi tidak seperti Pemda. Jadi selalu kita berkoordinasi dengan kementerian apapun itu, apalagi berhubungan dengan kebijakan-kebijakan nasional. Nah, jadi misalnya jabatan-jabatan yang dilakukan atau diproses di pusat ada kendala, selalu kita koordinasi. Karena kami di kepegawaian ini tidak boleh mengambil keputusan. Kenapa? Karena kami statusnya adalah pegawai vertikal. Jadi kami Tadulako itu adalah instansi vertikal yang ada di daerah sebenarnya. Jadi status kepegawaian kami itu status kepegawaian pusat. Nah, jadi kendala apapun itu selalu kami koordinasikan kementerian gitu. Nah, karena kami tidak bisa mengambil keputusan, kami hanya memberikan harapan penyelesaian. Nah, yang menentukan
penyelesaian itu tetap di Biro SDM Kementerian Dikbud. Makanya agak panjang. Agak panjang dia. Tapi kalau seandainya itu bisa kami selesaikan, solusinya ada di kami, pasti kami selesaikan itu pegawai. Insyaallah. Luar biasa sekali kerjanya pegawai. Wah, beberapa menit kita bicara hanya perihal masalah pembayaran dan semuanya itu sangat-sangat banyak. Iya. Nah kemarin pada saat chat kemarin kan jaringan Telkom itu error Pak. Betul. Nah, itu bagaimana kepegawaian mengatasi persoalan tersebut? Jadi gini deh, Tadulako itu tempat mandiri dalam pelaksanaan CAT. Iya. Kemdikbud mandiri itu ada di Nusa Tadulako. Jadi kami CPNS yang ada di Tadulako itu dianggap bisa melaksanakan tes di tempat kita, tapi ternyata perkembangannya bukan hanya kita yang tes di sini. Jadi ada beberapa instansi. Yang pertama yang sedang berlangsung sekarang itu adalah Kemenkumham, kemudian ada pemerintah provinsi, ada pemerintah Kabupaten Sigi, ada pemerintah Kabupaten Kota. Terakhir kita. Tentang yang tadi yang ditanyakan tadi itu kan fenomena sebenarnya. Kenapa? Di awal-awal kami sudah setting ini jaringan apa semua dengan kita menggunakan Telkom ini kalau nggak salah 1,3 GB, besar loh sebenarnya. Tapi karena kendalanya itu adalah di Telkom, putus kalau nggak salah informasinya di Patamia. Nah, itu akhirnya macet. Nah, macet ini berarti semua macet, bukan hanya kita. Jadi Jawa, Kalimantan, Sulawesi itu macet. Hanya Sumatera kalau nggak salah nggak macet. Nah, itu di tempat-tempat pelaksanaan chat itu berhenti. Tidak ada yang mampu melaksanakan pada hari itu. Saya waktu itu, saya ingat sekali pagi-pagi sekali, saya di-chat sama namanya Mbak Vivi di media center. Pak, bagaimana ini solusinya? Saya begitu dengar itu tidak bisa jalan, saya pagi-pagi itu langsung ke sana, langsung ke media center tempat chat itu, ke sana nih. Waduh, ini bahaya punya ini kan, karena gini deh, satu hari saja dibatalkan, satu sesi dibatalkan itu akan bergeser semua. Iya betul. Akan bergeser karena sudah ditentukan oleh BKN, yaitu hari itu sesi itu harus dilaksanakan. Sementara satu sesi di hari itu tidak ada yang bisa jalan. Saya pada waktu itu bingung bagaimana caranya. Ini kan bukan kita ya. Iya. Penyedia provider namanya, provider yang menyiapkan. Saya telepon ini saya datangi waktu itu sekitar jam 8 atau jam 9. Saya langsung menghadap waktu itu ada Pak Warid Bidu, Muhammad Ali. Pak, bagaimana solusinya? Beliau tanpa pikir panjang langsung kita ke sana dulu ke media center. Media center. Nyampe di sana kami sudah berhadapan dengan orang-orang waktu itu yang bingung juga. Bagaimana ini Pak? Ada namanya Pak Bonar kalau nggak salah itu ya, Pak Bonar itu mungkin tertingginya dari Kemenkumham ya. Itu dia bilang, bagaimana ini? Kita harus tes ini. Tidak boleh tidak, karena akan bergeser kita bagaimana? Ini saya memang mungkin pengalamannya ini. Prof Bidukin ya, Prof Nuradi langsung bilang, kira-kira Pak Amir ada solusi tidak ini? Saya bilang tidak ada solusi Pak, kecuali penyediaan provider lain. Iya. Langsung apa itu Pak Amir? Saya bilang cuma ada Indosat dengan Iconet. Itu dengan gayanya mungkin dengan maksudnya tanggapnya beliau. Saya bilang hubungi salah satunya. Langsung dihubungi hari itu. Nah, yang bisa terhubungi pada waktu itu Indosat boleh, tapi Indosat dia masih bisa dikerjakan itu nanti habis maghrib atau sore. Waduh, nggak bisa ini. Nggak keburu. Kemudian saya suruh lagi staff yang teknisnya di media center pada waktu itu. Iconet dihubungi. Iconet, oleh bilang bisa pagi. Langsung hari itu Pak Prof Nur Ali ini ambil inisiatif, bilang sudah itu saja. Langsung pagi hari itu. Tidak ada kepikir bahwa sebenarnya apapun dilaksanakan harus ada kontrak, harus ada gitu ya. Tidak ada lagi terpikir begitu. Dia berpikir supaya ini bisa teratasi, supaya terselesaikan.
akhirnya Econet bisa masuk. Itu deh kalau kita memakai provider, apalagi memasukkan provider di instansi pemerintah begini kan harus ada kerjasama dan lain-lain. Tapi rupanya dia bisa berinisiatif dan memberikan kepercayaan kepada Econet ini. Jadi dia bisa sambil jalan kontraknya, jalan juga ini instalasinya. Jalan dua-dua. Kan nggak boleh begitu ya. Harus kontrak dulu, biasanya kontrak dulu selesai baru jalan. Akhirnya bisa lah masuk ini Econet. Nah, Econet sekitar jam malam itu. Tapi hari itu tidak bisa tes juga. Tetap tidak bisa tes. Tidak bisa tes karena selesai instalasi itu sekitar jam 2. Jam 2. Saya pikir kami ini adalah instansi atau tempat CAT yang maksudnya lamban menyelesaikan masalah karena selesai jam 2. Ternyata memang hari itu tidak ada yang tes dan besoknya belum bisa tes. Sama sekali tidak ada yang tes hari itu. Belum, pokoknya tidak ada. Karena ternyata menurut informasi dari Pak Bonar ini hanya Tadulako lah yang mampu mengatasi masalah dengan cekatan dan tanggap seperti ini dengan inisiatifnya Prof. Kali ini. Nah, ini kami dapatkan informasi dari Pak Bonar lewat Mbak Vivi, katanya kita sampai diapresiasi Ombudsman Nasional tentang tanggapnya kita dalam menyelesaikan masalah ini dengan cepat sehingga pagi sekali mereka sudah bisa laksanakan tes dan sesi-sesi itu bisa dimasukkan di satu hari itu saja. Jadi gitu. Jadwalnya tetap sesuai. Ya sesuai dia, tapi di sisi tapi satu hari itu bisa dilaksanakan sehingga saya berpikir waduh. Ini Prof. Nur Ali ini cukup cepat tanggap gitu ya. Tanggap itu. Kan biasanya kalau kadang-kadang kalau berpikir birokrasi ya. Saya kan lama juga, maksudnya 16 tahun di birokrasi ya harus ada kontrak, harus begini, bagaimana. Dia nggak perlu inisiatifnya, kemudian dia percaya diri, sudah itu saja. Yang penting selesai. Yang penting selesai gitu. Akhirnya ya kita dapat apresiasi itu dari Ombudsman Nasional. Iya, bahwa kita salah satu tempat kegiatan mandiri yang tanggap terhadap kendala CAT. Karena waktu itu kan nasional Pak. Iya. Dan menurut informasi hanya Tadulako yang mampu mengambil solusi seperti itu. Nah, jadi kita sampai diapresiasi Ombudsman Nasional. Ini informasi dari Pak Bonar ya. Jadi kasih tahu saya bahwa penyelesaian itu cukup mendapat apresiasi. Sampai sekarang masih bisa jalan. Ombudsman ini sampai tanggal 27. Setelah itu dilanjutkan lagi Pemda Sigi, setelah itu Pemda Provinsi, setelah itu Pemda Kota Palu kalau nggak salah. Lanjut di kita nanti CPNS alokasi kita itu tanggal 11 sampai 12. Nah, itu baru kendala. Tapi gini deh, yang perlu sampaikan supaya masyarakat tahu juga bagaimana sistem PNS gini deh. Ada di luar selentingan dan lain-lain mengatakan bahwa formasi ini untuk orang-orang tertentu. Kalau saya boleh katakan itu keliru dan salah. Kenapa? Karena hampir semua proses untuk mendapatkan informasi itu lewat mekanisme online gitu. Dan perhitungan di sana. Semua terbuka dan gazetting berdasarkan kebutuhan gitu. Nah, kami susun itu berbulan-bulan itu gazetting namanya, istilahnya menganalisis keadaan kebutuhan saat ini dan akan datang sampai dihitung 5 tahun akan datang gitu. Nah, kemudian berbulan-bulan disusun lewat sistem, lewat rapat dan lain-lain, kemudian sehingga mendapatkan informasi itu. Jadi tidak ada formasi itu untuk orang tertentu itu. Kalau dulu mungkin ya tahun-tahun dulu, zaman saya jadi pegawai negeri sipil mungkin masih bisa, karena masih manual. Sekarang sudah berbasis by system semua. Ada yang bisa dikondisikan karena semua sudah transparan dihitung. Kebutuhannya dan lain-lain. Misalnya sekarang ini kan lebih kementerian itu lebih istilahnya lebih mengutamakan bagaimana CPNS itu berstatus S3. Nah, kalau bisa lektor itu harus lebih banyak diterima. Tapi kalau kita semua terima S3 di Universitas Tadulako, maka tidak ada mungkin pendaftar. Iya, maka ada beberapa prodi S3 yang alumninya banyak, kemudian dosennya itu masih kurang. Itu yang kami lakukan budgeting dan diapresiasi oleh kementerian sehingga ada
1, 2, 3 prodi itu S3 dan peminatnya cukup banyak. Itu S3 agrobisnis sama S3 pendidikan sains sama pendidikan sosial kalau nggak salah, itu kita dapat formasi di situ. Jadi mungkin tahun depan atau berikutnya ini lebih diterapkan lagi S3 karena dosen itu kalau bisa yang berstatus S3 langsung supaya negara lagi tidak lagi butuh biaya untuk menyekolahkan. Menyekolahkan dari S3. Itu. Dan dia diangkat di lektor gitu. Oh, langsung diangkat di lektor. Iya, di lektor. Jadi dia sudah sebagai dosen profesional diangkat di lektor gitu. Nah, ini sehingga kita diapresiasi ada beberapa memang diutamakan dan hampir tidak istilahnya tidak menjadi, kalau yang S1 itu formasi S2 iya. masih mereka analisis tepat begitu diajukan lektor dengan budgeting keadaan sekarang dengan keadaan kebutuhan akan datang, kelihatannya kementerian langsung ya apresiasi itu. Ini tadi aku ada beberapa memang formasi lektor di tempatan juga demikian gitu. Nah, jadi dengan begitu mungkin tahun depan bisa lektor lebih diutamakan daripada asisten ahli gitu. Jadi sekali lagi deh, formasi ini tidak ada pesan untuk siapa-siapa. Formasi ini full memang perhitungan budgeting, kebutuhan dan kebutuhan sekarang untuk akan datang. Dan itu lewat pertimbangan dan analisis panitia pusat. Gitu. Jadi tidak ada sama sekali ketertutupan Tidak ada. seperti apa yang beredar di masyarakat. Ya kan begitu ya. Oh, saat ini orang kepegawaian pasti harus ada orang itu. Iya. Gitu. Kita harus susun formasi. Nah, kebetulan ini semuanya terbuka. Nah, kebetulan yang lebih ditambahkan itu untuk dosen itu harus yang lektor S3. Alasannya itu memang supaya tidak ada lagi biaya negara atau apa namanya untuk menyekolahkan lagi, dia konsen dengan tridharma gitu. Oke. Ternyata selain banyak pekerjaannya, bidang kepegawaian juga punya banyak sekali apresiasi yang sudah diberikan kepada bidang kepegawaian. Jadi sebenarnya seluruh masyarakat Untar juga harus mengapresiasi bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di kepegawaian. Terima kasih Bapak. Sudah bekerja keras, sudah mau menampung semua aspirasi, permasalahan, mencoba menyelesaikan semuanya. Nah, untuk di akhir ini mungkin Pak Amir mau menyampaikan sesuatu hal kepada seluruh masyarakat Untar, khususnya mungkin pegawai-pegawai. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada semua pegawai yang ada di Universitas Tadulako? Silakan Bapak. Terima kasih deh. Ada yang saya sampaikan penting barangkali ini kepada pegawai-pegawai yang ada di Tadulako, baik itu pegawai negeri sipil atau ASN, kemudian yang bukan pegawai negeri sipil atau tenaga kontrak untuk tenaga pendidikan atau dosen non PNS atau BLU. Di kesempatan ini saya menyampaikan bahwa kami dengan ikhlas melayani Bapak dan Ibu sekalian untuk kesejahteraan Bapak, untuk karir Bapak, dan untuk unsur pegawai lainnya. Dan sekali lagi, di tempat kami tidak ada menerima 1 sen pun untuk kenaikan pangkat dan lain-lain. Layanan di kami gratis semua. Jadi kalau ada staf kami yang meminta uang, lapor ke kami. Itu saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran buat kita semua. Karena kami sudah dibayar mahal oleh pemerintah negara, kami harus melayani dengan baik. Berikutnya adalah tadi itu saya sampaikan kembali bahwa moto kami di kepegawaian itu keluar harus ada solusi. Walaupun mungkin solusi itu tidak bisa tercapai, minimal keluar dari pintu ruang kepegawaian dia punya harapan, punya senyuman dan punya harapan. Itu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Amir sudah berbagi begitu banyak informasi yang mungkin masih banyak yang bertanya-tanya perihal remunerasi, perihal berbagai hal yang kita diskusikan tadi, mungkin masih banyak yang unclear, yang tidak clear, tidak jelas. Tapi sekarang semuanya sudah jelas, semuanya sudah dijawab sama Pak Amir. Jadi mungkin itu saja podcast kita pada hari ini bersama Bapak Amir Makmur Eskom MMSI sebagai Koordinator Hukum, Tata Laksana, dan Kepegawaian. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih Bapak. Saya Syazabila. Sampai jumpa di
podcast Voice of Minor berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.